juga cukup aneh bagaimana P19 ini berkas bolak-balik dari kejaksaan dan adanya juga penambahan pasal yang memasukkan pasal kelalaian. Ini mabuk parah, ya sudah bawa saja netral ke rumah sakit terdekat, kan seperti itu biasanya. Tantenya keberatan Ronald kan nggak ada di sini. Oh, nggak ada di sini? Yang di sini itu ya tantenya. Oh, tantenya. Iya. Vonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tanur menuai kritik dan kontroversi. 3 Majelis Hakim PN Surabaya yang diketuai Hakim Erin Tuah Damanik dan Hakim Heru Hanindo serta Hakim Mangapul memvonis terdakwa Ronald Tanur tidak terbukti bersalah atas pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak-hak serta martabatnya. Baik, dengan demikian tulisan perkara yang akan selesai sidang tutup. Vonis bebas terhadap Ronald Tanur, 31 tahun, anak mantan anggota DPR RI, menjadi perhatian publik dan dunia hukum tanah air karena sebelumnya dalam sidang tuntutan kematian Dini Sera Afrianti 29 tahun, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gregorius Ronald Tanur selama 12 tahun penjara. Menjadi tanda tanya besar, bagaimana mungkin tuntutan 12 tahun JPU berujung vonis bebas oleh majelis hakim? Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, Ronald Tanur didakwa 3 pasal. Pasal 338, 351, dan pasal 359. Dinas Y. Mahura, selaku kuasa hukum Dini menilai ada yang tidak beres dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Semestinya pasal 359 tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal tidak perlu dimasukkan dalam dakwaan. Saya kira juga cukup aneh bagaimana P19 ini berkas bolak-balik dari kejaksaan dan adanya juga penambahan pasal dari jaksa yang memasukkan pasal kelalaian. Yang menurut saya, dan saya juga sudah mengirimkan surat pada saat itu di kejaksaan, bahkan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Negeri Surabaya agar tidak memasukkan pasal kelalaian. Artinya apa? Saya ingin agar jaksa pun sebagai pihak yang nantinya mendakwa dan menuntut daripada si tersangka ini juga memiliki objektivitas dan pemahaman tentang fakta ini secara komprehensif. Artinya kuat, jangan setengah-setengah. Tapi ternyata jaksa pun juga saya lihat pada saat itu tidak pede dengan memasukkan pasal kelalaian. Ini konyol menurut saya. Menanggapi vonis bebasnya, terdakwa Ronald Tanur menyatakan bahwa putusan hakim sudah cukup adil. Ada upaya hukumnya benar gitu. Seneng dah, gimana Mas mau karaoke lagi? Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Kan sudah ditahan berapa lama? Sudah ditahan begitu lama. Ada mungkin upaya hukum melakukan gugatan. Kenapa? Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Diserahkan kuasa hukum. Terima kasih teman-teman. Mendengar putusan hakim yang membebaskan kliennya, kuasa hukum Ronald Tanur Sugianto menyebut putusan vonis bebas majelis hakim sudah tepat. Pertimbangan hakim memvonis bebas anak mantan anggota DPR RI ini karena tidak ada saksi yang melihat langsung peristiwa pembunuhan Dini. Memang faktanya dari awal kejadian ini tidak ada satupun orang yang tahu, yang melihat peristiwa. Kalau itu ada kejadian pembunuhan atau penganiayaan, itu tidak ada yang tahu. Termasuk CCTV? CCTV pun itu yang ada kan tidak ada menjelaskan bahwa dia itu terlindas atau dia ditabrak, tidak ada. Hal tersebut dikuatkan dengan barang bukti, video amatir yang direkam oleh Ronald Tanur 4 Oktober 2023. Saat itu, Dini Sera Afrianti sudah tergeletak di parkiran basement Landmark Mall Surabaya. Sejumlah petugas keamanan mall sempat menanyakan kondisi korban kepada pelaku, namun Ronald membantah mengenal Dini dan mengatakan korban menghalangi mobilnya. Dalam kasus kematian Dini, gelagat aneh ditunjukkan oleh Ronald Tanur. Dimulai dari menertawakan Dini saat tergeletak di parkiran mall hingga tidak mengakui sebagai temannya.
Hah? Orangnya datang tahu? Gak tahu. Tapi sampai aku mau keluar tiba-tiba di jalan gak bisa keluar. Rekam sih. Oh temennya anak teman cokku. Jejak penyiksaan yang dilakukan Ronald Tanur terhadap kekasihnya telah tertuang dalam BAP dan disetujui oleh semua pihak. Namun penyebab kematian dini karena penganiayaan dianulir majelis hakim. Jadi ini adalah foto pertama ya, ini mobil daripada tersangka ya. Ini ada rekonstruksi. Jadi rekonstruksi ini sudah diakui semua oleh si tersangka. Tertuang di dalam BAP juga dan diakui. Kemudian dirubah di persidangan. Artinya pengingkaran tersangka terhadap BAP-nya di dalam persidangan itu seharusnya menjadi pertimbangan majelis hakim bahwasanya tersangka ini memiliki keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ada ini rekonstruksi. Ini adalah kondisi korban pada saat di lantai basement. Kondisi korban yang pada saat itu terkapar ini secara jelas terlihat kan di sini, ini dicetakan ini ada lebam. Tidak mungkin kan lebam ini timbul tanpa suatu sebab dan akibat kan itu. Hakim Erin Tua Damanik boleh saja menganulir tuntutan jaksa penuntut umum, namun rangkaian fakta dan bukti persidangan tidak boleh ditutup-tutupi. Dan security bilang ini Dini mabuk parah, ya sudah bawa saja netral ke rumah sakit terdekat, kan seperti itu biasanya.